Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana kabar ini? Alhamdulillah di Pulau Buru ini sehat walafiat, panas terik. Di Namlaya kah? Di Pulau Buru Di ya? Namlea, Jenderal siap, Namlea. Wah, ini Katong ini kebetulan Pak Ustaz ini masuk di Betapong channel ini. Ini di Betapong ruangan ini ruangan pojok tentara ini. Katong bicara-bicara, siapa tahu ada manfaat toh, jadi bisa publik. Oh, Gimana? siap. Pojok tentara ya. Ya, ini pojok tentara. Ini Nah, bagaimana sampai bisa pojok tentara ini, Pak? Pak Ustaz tahu itu apa? Pojok tentara itu. Iya, ini maksudnya bagaimana sampai ada pojok tentara ini? Ini maksudnya apa ini? Pojok tentara itu singkatan dari tentara itu Teladan Nusantara, Ustaz. Oh iya, Teladan Nusantara ya. Bukan tentara yang mau baku-baku perang itu, bukan. Betul, betul. Jadi ini sangat sesuai dengan 8 wajib TNI ini. Jadi katong bincang-bincang, siapa tahu ada manfaat. Jadi bisa katong publik tuh dari pojok tentara tuh, boleh. Ya, boleh, boleh. Nah, kalau gitu beta sapa dulu ini sahabat-sahabat pojok tentara ini. Oke, baik. Sahabat pojok tentara, hari ini pojok tentara bincang-bincang jarak jauh dengan seorang teman lah. Saya punya teman sejak tahun 2006 ya Ustadz ya. 2007 ya. Ya, betul. 2007. Ya, sudah berapa belas tahun lalu lah itu. Ya, 16 tahun lalu ya. Iya, Jadi betul. sahabat pojok tentara ini beliau Al Ustadz Mukadar, Doktor Ustadz Mukadar. Beliau ini tinggalnya di Namlea, Pulau Buru, Ambon lah di Maluku ya. Iya. Dan beliau ini pernah menjadi rektor Universitas Ikro. Ikro Ustadz ya. Ikra di Pulau Buru. Iya. Oh, oke lah, kita langsung bincang-bincang Jo, Ustadz ya, Oke, supaya mungkin orang baik. Ya. dengar-dengar ada manfaat dan dapat keteladanan. Katong bincang tentang apa nih? Kalau dari Ini Ustadz ini tentang kebetulan, apa? ya ini kebetulan begini, Jenderal ya. Mohon izin, ini kebetulan momentumnya sekarang ini kan momentum Idul Kurban ini. Ya, Momentum Idul Kurban ini kan dia paketan dengan pelaksanaan ibadah haji. jadi katong bicara tentang apa nih topik ini? Ini pas di bulan-bulan haji ini. Ya, di bulan haji. Jadi supaya dia punya topik itu menarik, maka kata orang harus sesuaikan dengan isu-isu yang masih hangat. Ya boleh. Ya, Jadi, ini beta tanya dulu ini. Kira-kira apa itu makna haji itu, asal usulnya apalah? Ustaz, cerita dulu tentang haji ini bagaimana ini? Katong masih apa? Perlu pencerahan ini tentang berhaji ini, bagaimana? ya, betul. Memang haji ini kan ini apa ya? Kalau kita bicara haji itu kan sama dengan kita menapaktilas sejarah kehidupan Nabi Ibrahim. Bagaimana? Kita sama dengan menapaktilas sejarah kehidupan Nabi Ibrahim ya. Waduh, kurang jelas suaranya. Ini suara kurang jelas ini. Coba pakai ini ya. Beta pakai apa dulu Pak supaya keras. Ini. Bagaimana ini suara? Ya, jelas dari Pak, jelas sekali. Oh, jelas ini. Ini jelas ini sudah. Ya, jelas ini. Ini sama-sama jelas ini. Nah, sudah. Ini di tempat beta ini terlalu keras malah. Iya, betul. Masalahnya di pojok kan, pojok ini, pojok tentara jadi terlalu keras ini. Jadi begini, orang-orang
mungkin begini bertanya-tanya ini kenapa ini orang banyak doi, banyak kesempatan, terus berapa kali katong tanya, dong bilang saya ada panggilan, belum ada panggilan itu bagaimana itu begitu Ustaz? Itu jawabannya kalau begitu itu orang tidak paham. Oh, Orang tidak paham itu kalau jawab seperti itu. berarti kan Karena ya iya, lanjut. Nah, sinyal putus-putus sinyal, kurang bagus. Jangan banyak goyang. karena sejarah haji ini kan kembali ya. Kita kembali ke sejarah hidup Nabi Ibrahim ini. Ya, bagaimana di sejarah itu? Nah, putus-putus sinyal kurang bagus nih, sahabat. Ya, terlalu Nabi jauh. Ibrahim masuk untuk Allah perintahkan betul untuk menyembah Ibrahim. Nah, putus-putus, coba diulang tadi. Mungkin sinyal naik turun di sana ini. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim sejarah itu? Nabi Ibrahim ini nabi yang oleh Allah diberi tugas untuk menyempurnakan pembangunan Ka'bah. Lanjut. Pembangunan Ka'bah ini karena bangunan yang kali pertama Ya, Allah meletakkan apa itu? Allah meletakkan batu pertama seluruh bangunan di bumi ini kan Ka'bah ini yang Allah letakkan batu pertama. Ya, Nah, ini dalam Al-Quran itu Allah sebutkan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan. apa artinya itu? Itu sesungguhnya bangunan yang pertama kali diletakkan itu Ka'bah. Lanjut. Itu diletakkan di lembah. Jadi di sebuah lembah. Lembah waktu itu kan namanya Bakkah. Oh. Lembah Bakkah. Baru setelah Nabi Ya. Ibrahim, katakanlah singkatnya itu Nabi Ibrahim sudah selesai meletakkan itu dan membangun Ka'bah itu. Baru bagaimana? Ya, maka setelah perintah Allah kepada Ibrahim ini kan ada dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Ya, Nah, ini perintahnya wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu. Nah, Allah bilang kepada Nabi Ibrahim untuk menyempurnakan bangunan yang sudah diletakkan batu pertama itu. ya, baru setelah sempurna, Ya, setelah sempurna, yang pertama kali dilakukan setelah sempurna itu, Ibrahim keliling dulu. Nah, keliling-keliling Ibrahim ini yang kemudian ditetapkan jadi rukun tawaf itu. ya, Nah, itulah. lalu setelah keliling-keliling itu, disebutkan lagi oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 27, itu ada perintah untuk memanggil orang-orang datang berkunjung ke rumah yang baru dibangun. Bagaimana perintahnya itu? Perintahnya itu Al-Hajj ayat 27 itu Ya, Bismillahirrahmanirrahim wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Ini menurut para mufassir ayat ini sebenarnya sejarah Allah perintahkan Ibrahim dulu untuk memanggil manusia ya. Catatannya manusia bukan orang-orang mukmin saja, manusia. hmm. Panggil seluruh manusia untuk berkunjung ke rumah yang baru selesai dia bangun. Berarti dia Nah, sudah panggil lah begitu ya? dia disuruh teriak saja panggil. Padahal waktu itu kalau dipikir-pikir secara logika ini kan di lembah Baka itu kan tidak ada orang. Bagaimana mau manggil ya? Bagaimana dia mau panggil? Dia punya suara tidak ada pengeras suara seperti sekarang dan lain-lain. Handphone juga tidak ada. Iya, iya. Makanya Allah bilang kepada Ibrahim, adzin fin nasi, panggil manusia Ya, untuk berhaji. ya. Nah, kalau Anda sudah panggil, ya tukar rijalan dengan berjalan kaki pun mereka pasti datang. Dengan berbagai macam cara, dengan Berbagai macam cara, ya. dari Tapi Ibrahim pada waktu itu dia jawab. Jadi ketika Allah bilang adzin fin nasi, Ibrahim menjawab lam tablug sauti. Suara saya ini tidak bisa sampai ini di seluruh dunia ini. ya, ya, ya.
Jadi dia melihat bagaimana dia berteriak di lembah kecil ini, lalu orang-orang di Pulau Buru sini bisa mendengar, di Sumatera sana mendengar, bagaimana ceritanya bisa begitu, Pak? Ya, 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 ya. Lalu, Makanya ketika Ibrahim bilang suaraku tidak sampai, Allah tegaskan lagi, azin wa alayyal iblag. Kamu teriak dulu, nanti saya yang menjadi kurir untuk menyampaikan suaramu ke seluruh pelosok dunia. oh, jadi Ah, sebetulnya iya, berseru saja, nanti berseru saja. nanti Allah Nanti punya Allah yang cara. Allah sampaikan ke seluruh pelosok. Jadi Allah punya Nah, cara ya. ya begitu. Jadi Lalu, jadi begini, Allah ini akan dengan segala kekuasaannya yang maha luas akan disebarkan suara itu ke seluruh pelosok. ya, ya, ya. Mendapat penegasan dari Allah seperti itu, Ibrahim menjadi yakin dan tidak ragu-ragu untuk berteriak, Untuk berseru. untuk berseru. Ya. Makanya dia di sebelah Ka'bah yang baru dia bangun itu dulu ada satu bukit kecil namanya Jabal Kubais. Jabal Kubais ya. Ya, Jabal Kubais. Dia naik di atas bukit kecil itu, lalu dia berseru. Dia seruannya begini, Gimana serunya? Ayyuhan nas, innallaha amarakum bil haji hadzal baita liyusabbitakum bil jannah wa yujrakum min adzabin nar. Dia bilang begini, hai manusia, Allah anjurkan kalian untuk datang berhaji di sini supaya dengan berhaji surga akan menjadi milik kalian dan dengan haji neraka akan pergi jauh meninggalkan kalian. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Ya, itu di dalam tafsir. Oh, dalam tafsir ya. Nah, yang di dalam Al-Quran, yang ayat tadi, perintah wa'adzin finnas itu. Surat Al-Hajj itu ya. Al-Hajj ayat 27. Ya, Berarti sesungguhnya Katong ini sudah dipanggil dari jam sudah. Sudah dipanggil. Jadi kalau sejarah hidup Ibrahim ini kan tahun 1900 sampai 2000 sebelum Masehi. ya. Kalau dihitung itu sampai sekarang sudah 4.000-an tahun lah. Kita ini sudah dipanggil 4.000 tahun yang lalu. Jadi kalau ada yang bilang belum dipanggil, wah ini dia nanti dapat panggilan berikut yang lebih gawat ini. Iya, 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 iya. Iya, iya. Berarti itu cuma alasannya belum dapat Alasan saja. Iya betul. Panggilan Allah ini kan ada 3 ini, panggilan ini. ya, ya. Panggilan pertama, hayya 'alas salah, ini panggilan ini. Ya, Kita jawab. ayolah sholat. Panggilan yang kedua, ya salat. Panggilan kedua, adzin fin nasi bil haji. Ya, Datang haji ini panggilan. ya. Lalu panggilan ketiga itu yang biasa orang jawab dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini. Wah, jadi kalau Katong sudah dipanggil-panggil sholat, sing mau, panggil haji, sing mau, berarti Allah sudah pulang, sudah menghadap kemari. Panggil Allah bilang malaikat panggil ketiga saja biar dia rasa ini orang ini. Maksud innalillahi. Jadi ketika Ibrahim berseru di lembah itu, Ya, dia berseru itu, ya, dia kaget karena tanpa ada orang, tiba-tiba dia mendengar suara jawaban. ya. Apa suara itu? Jawabannya itu labbaik Allahumma labbaik. Baiklah syarika laka Ya baik. syarika laka labbaik. Itu jawabannya 4.000 tahun yang lalu. Berarti itu makanya kalau Katong pergi haji, orang-orang itu kalau tawaf itu kan labbaik, Allahumma labbaik, labbaik, la syarika laka labbaik, innal Ya. hamd wa ni'mata laka. Itu ya. Itu pengulangan dari jawaban yang dulu Ibrahim panggil itu. Oh, berarti itu, oh, itu para mufasir melihat seperti itu gitu, Ustaz. Ya, itu Pak Quraisy Shihab sendiri waktu kita diskusikan tentang persoalan ini, beliau bilang begini, itu suara yang muncul pada waktu itu untuk menjawab itu suara seluruh orang yang sudah menyatakan beriman kepada Allah itu suaranya sudah muncul. Wah, itulah ya. Ya itu kalau alam itulah secara gaib ya. Ya, Itu, betul. itu makanya kalau kita lihat sampai sekarang ya, seperti tidak masuk akal. Orang-orang dari pelosok dunia Ya, semua datang walaupun dia tidak punya apa-apa, dia bisa menabung, dia ya jual betul.
jual sawah, jual ternak, macam-macam. Ada yang sudah Iya, bongkok-bongkok, sudah sakit parah pakai kursi roda, dia tetap pergi ya. dia bisa berangkat Hmm. dan tidak dan banyak kejadian itu yang sakit-sakit bisa sehat berangkatnya itu. Hmm. Karena Ah, begitu dia merasa kedekatan dengan Allah yang menjadikan hatinya tenang itu lalu penyakit-penyakit bisa sembuh. ah, Ini ini begini yang beta tanya ya, yang kedua ini. Jadi ya, Bil Katong ini apa ya berbincang-bincang begitulah sampai siapa ya, tahu betul. ada ilmu tuh. Ya, betul. Jadi ini kan orang pergi haji ini kan tentu ada apa ya hukum syariatnya, dia berniat pakai ihram terus dia tawaf sa'i ini kan kalau hanya katong ini hanya sekedar jalan-jalan lari-lari sa'i ini kan cuma dapat capek tanpa Ya, makna. Bagaimana Ustadz kasih makna dulu dari mulai awal dari wudhu sampai nanti dia terakhir berkurban. Bagaimana itu? ya, Nah, bagaimana? betul. Jadi begini, memang eh, ibadah haji yang Ya, dilakukan oleh orang-orang yang mampu ini harus dilandasi dengan iman. dengan iman ya. Nah, iman ini dia tidak bicara akal. Ya, ya, Jadi yang dinilai oleh akal, capek dan lain sebagainya, lalu dia berkeluh kesah dengan capeknya, berarti dia tidak punya iman. ya, ya. Karena pelaksanaan ibadah haji itu hanya bisa dinilai dengan keimanan, bukan dengan akal saja tidak bisa. Nanti kalau dinilai dengan keimanan, baru ketemu hakikat-hakikatnya itu. Ya, ya. Kalau cuma kita pikirkan saja tidak bisa. Makanya kenapa harus kita niatkan dulu? Niat ini kan untuk penguatan betul di dalam hati agar tidak ada keraguan berangkat itu. Karena yang dilaksanakan oleh keluarga Nabi Ibrahim sampai kemudian semua menjadi rukun haji yang ditetapkan dalam Islam itu seluruh dilaksanakan dengan hati yang mantap, tidak ada ragu. Terus makna untuk berikhram itu apa? Apa? Ya, yang pertama kalau ini kan kita mensucikan diri ini ya, berwudu misalnya. Ya, kita berwudu ini memang kita cuma ambil air saja dan kita cuci begini dan lain-lain sebagainya, lalu kita anggap sudah selesai. Tapi Padahal sebenarnya karena berwudu itu kan berbeda dengan mandi biasa. Kita langsung tiba-tiba di sumur, kita jebur ke dalam sumur kan berbeda, meskipun sama-sama basah. lebih bersih lagi. Malah lebih bersih Iya, belum. iya, dicemplung. Jadi sama-sama basah, tapi yang satu ada niatnya sehingga kita membersihkan dari fisik sampai di batin. Nah, ini yang ada niat ini. Ya, jadi dia waktu dia wudhu dia berjanji kepada Allah. Kira-kira begini kalau beta salah ini koreksi ya. Ya, 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 Kira-kira dia berwudhu baru dia berjanji kepada Allah saat aku lunturkan semua dosa-dosaku, kejahatan yang telah perbuat, sehingga aku akan menghadapmu di rumahmu dalam keadaan suci. Jadi dia betul-betul berniat begitu toh? Bagaimana? ya, betul. Jadi mengambil air membersihkan wajah ini kan terdiri dari hidung di situ, ada mata di situ, ada mulut di situ, ya. Jadi yang pertama untuk mencerahkan wajah ini dengan wudhu, yang kedua agar dosa yang ada menempel di mata ini digugurkan terlebih dulu. Lepaskan. Dan dia harus Ya, dilepaskan. betul-betul dia bersumpah untuk Bersumpah untuk, nah ini hatinya meniatkan, diikutkan dengan tangan membersihkan, ini sudah kompak antara hati dengan, antara raga dengan badan ini. lahir Kompak. dan batin maksudnya. Lahir dan batin. Baru Makanya kenapa tadi saya bilang dia berbeda dengan cemplung saja ke sumur. Orang cemplung ke sungai ini kan tidak ada niat macam-macam, niatnya nyemplung aja. malah dia lebih bersih. Nyemplung Apalagi, aja dia. apalagi Tapi dia gosok pakai rinso sabun, oh, dia ya, lebih. pakai sikat lagi kan, pakai sikat lagi dia gosok ini. Katong saya Ah, cuma- katong bisa lama-lama ini waktu pun ya kurang Ya, oke, menit. baik. Jadi dipersingkat setelah Bersihkan. wudhu dia niat bersamaan baru ikhram. Nah, dia makna ikhram Nah, apa? ihram. Ihram ini kan
kita memakai pakaian yang tidak berjahit. Ya, Ya, pakaian yang tidak berjahit. Ini menggambarkan bahwa menghadap Allah itu apakah di dunia atau sampai nanti di alam barzah itu hanya dengan selembar pakaian yang tidak berjahit. Nah, boleh ini dibilang, menggambarkan bahwa tidak ada perbedaan. Anda jangan macam-macam dengan baju Anda yang berjahit dengan saku yang begitu banyak dan macam-macam. Tidak perlu di hadapan Allah itu tidak ada urusan itu. warna-warni lagi, semboleh Tidak itu. ada urusan mau berwarna apapun mau tidak ada urusan harganya seberapa pun tidak ada urusan karena Allah ingin menegaskan bahwa ketika Anda menghadap saya tidak ada yang lain yang Anda bawa mau kendaraan tidak ada hanya pakaian selembar yang tidak berjahit ini yang Anda bawa. Boleh dibilang, kira-kira sama dengan Katong ini sedang geladi kematian. Kalau Katong kafani ini. Ya, seperti itu. Ya, geladi kematian. Wah, ini orang yang sudah geladi kematian ini harusnya dia sudah lebih siap kan? Orang orang kalau mau geladi upacara itu kan berarti dia sudah sangat siap menghadapi upacara. Ya, besok kapankan diri. Ya, Apalagi kalau dia berkumpul di Padang Arafah itu sama dengan Katong ini sedang berada di Padang Masar begitu toh? ya di pada mahsyar. Baik, Makanya kenapa setelah dengan pakaian ihram itu lalu mereka berbondong-bondong ke padang Arafah untuk merasakan menghadap Allah di akhirat itu dengan selembar baju, dengan selembar kain yang tidak berjahit, lalu semua berkumpul di padang yang luas untuk merenungi bagaimana ini nasib ini. begitu. Makanya kenapa Nabi Nabi tegaskan dalam hadis al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Karena di Arafah ini bukan cuma sekedar duduk-duduk biasa, kumpul-kumpul biasa, bukan. Makanya kalau orang tidak tahu nanti di sana dia tidur-tiduran saja, dia bersenda gurau dengan teman saja. Allah kita santai. Apalagi sekarang yang sudah banyak tenda, Pak ya. Apa ya tenda baru, apalagi Pakai tenda. apalagi sudah WA dong, WA. Waduh, ini kita WA-WA saja. Waduh, ini kalau tidak paham jadi repot urusannya ini, Pak. Astaga, memang luar biasa ini masalah ini. Ustaz, Iya, ada di tengah-tengah itu sebelum Katong pergi di Padang Arafah itu apa Padang Arafah atau Padang Masar lah. Kalau di iya. akibatnya itu kira-kira di Padang Masar ya. Kira-kira sebelum itu di tengah-tengah itu kan ada orang sa'i, itu lari-lari dari Safa Marwah itu makna apa itu bisa didapat kira-kira? Iya, ini sa'i ya. Kalau kita mengambil makna dari sejarah Siti Hajar pada waktu itu, ya, memang Siti Hajar waktu itu dia bolak-balik untuk mencari air bagaimana anaknya yang sedang menangis pada waktu itu. Nah, Ya. kita sa'i ini kan sama dengan kita upaya keras, kerja keras ini, sa'i ini. Jadi untuk menjemput mendekatkan diri kepada Allah ini tidak bisa bersenang-senang, bisa bersantai-santai, tidak bisa, harus upaya keras. Kita lari sana. Ini kan Allah seperti menilai. Pada waktu itu Allah menilai Siti Hajar seberapa komitmen, seberapa konsisten dia berupaya keras ini. Hmm. Nanti dia lari ke sana. Oh Allah nilai. Oh dia usaha keras. Dia tidak putus asa. Dia mundur lagi. Allah. Oh dia tidak putus asa. Sampai 7 kali dia bolak-balik. Allah berikan. Sudah. Ini saya cukup. Dan saya beri air yang Anda cari. Jadi Jadi kalau ada orang mukmin yang dia sudah sa'i kerja keras sana untuk mendapatkan ridho Allah ini tapi belum selesai dia putus asa, oh ini belum belum tepat, imannya belum tepat. Ah ini sama dengan dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita ini juga kalau kita bekerja keras tapi ternyata belum terlalu keras, kita belum maksimal berusaha, kita sudah putus asa. Oh ini gambarannya tidak bisa. oh, Sa'i mendidik kita untuk upaya keras dan tidak boleh berputus asa dalam hidup. jadi boleh beta bilang begini Ustaz. Ini Ya, dari apa yang Ustaz sampaikan tentang sa'i itu ya. Ini kalau salah langsung Ustaz koreksi, jangan sampai ya, kita salah-salah tafsir lagi. Kemungkinan begini Ustaz, yang makna yang perlu diambil adalah sa'i yang betul itu adalah ketika ketong ini lari-lari dari Sapa pergi di Marwah situ pulau ya, balik, ya. ketong ini betul-betul merasakan bagaimana ketong ini takut sekali tentang ajab Allah.
Itu yang dirasakan Siti Hajar zaman dulu. Ya. Jadi beliau merasa, wah ini sudah ajab Allah ini. Saya tidak ada kehidupan, anak saya sudah susah. Jadi dia rasa takut. Katong harus merasa seperti itu kah? Begitu kah, Seng? Ya, ini karena awalnya begini, awalnya ini keadaan pada waktu itu Siti Hajar dan Ismail ini kan ditinggal pergi oleh Nabi Ibrahim. Ya, 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 ya. Dan pada waktu Nabi Ibrahim mau berangkat itu, Nabi Ibrahim punya bahasa kepada Siti Hajar begini, Astaudiukumullah alladzi la tadhi'a wada'iahu. Saya mau pergi, saya titip kalian kepada Allah. Oh, iya. Jadi, ada masalah apapun, jangan berputus asa dan tetap takutlah kepada Allah. Masya Allah, luar Nah, biasa. ini bahasa Ibrahim. Iya, jadi waktu mau pergi itu Ibrahim titipkan mereka kepada Allah. Maka Siti Hajar dia rasa takut jangan sampai Allah marah, kena azab dan lain sebagainya. Maka dia usaha tidak pernah berputus asa. Hmm. Ini luar biasa dari sejarah kehidupan Ibrahim. Inilah pembelajaran dari Nabi Ibrahim ya kepada umat. Iya. Iya. Makanya kalau kita lihat kota Mekah itu kan kota Allah itu. Hmm. Nah, mau Raja Salman, Raja siapapun berganti, mereka bukan pemilik, mereka hanya pelayan di kota itu. Kan itu Nah, kan tapi kota yang Allah punya total, Allah berikan penghargaan kepada Nabi Ibrahim karena dia punya jasa membangun Ka'bah dan seluruh dia punya aktivitas menjadi rukun haji. Allah beri sedikit tempat kepada Ibrahim dan di situ yang kita sebut makam Ibrahim. kata suci ya, haram ya, kata haram. Jadi bukan sekedar apa ya, pergi haji ini dia sama dengan gerak badan, olahraga. Jadi Iya, sawah putar-putar, lari-lari, sapa marwah, cuma dapat capek, tapi sing tahu makna ini yang memang harus para apa ini guru-gurunya harus selalu kasih apa ya betul. manasik itu ya. Manasik. Ustaz, ini sebagai penutup ini terakhir Ustaz. Ya, baik. Ini kan banyak apa ya perbedaan waktu yang sebetulnya tidak perlu dipersoalkan. Ada yang sudah duluan Idul Adha, ada yang besok baru Idul Adha. Ini bagaimana menurut Ustaz? Oh iya, ini yang seringkali apa ini terjadi ya di Indonesia ini. Ikhtilaf lah ya. Ya, memang kita di Indonesia ini kan perubahan waktu bulan di atas, bulan Hijriah itu perubahannya di siang menjelang sore hari. Siang menjelang sore hari. Jadi akibatnya kalau menggunakan hadis ru'yatul hilal, melihat ru'ya, maka selalu tidak ketemu karena dia masih berada di bawah ufuk. Ya. Nah, tapi kemudian ibadah haji ini juga ada patokannya dari pelaksanaan haji yaitu wukuf di Arafah. Ya, ya. Nah, dua-dua ini sama-sama kuat. Jadi patokannya kalau orang wukuf di Arafah yang tidak berangkat haji puasa Arafah. Ya. Kalau dia sudah puasa Arafah, esoknya dia lebaran. Ya. Nah itu patokannya yang satu itu. Tapi hadis juga yang menyatakan ru'yatul hilal. Nah pemerintah dia menggunakan hadis ru'yatul hilal. Dia lihat dulu hilal ini. Kalau sudah tepat nanti, oke, kita lebaran. Jadi yang menggunakan hadis bahwa wukuf di Arafah, nanti dia berpuasa dan besoknya lebaran, tidak salah. Kemudian yang menggunakan ru'yatul hilal, nanti kita lihat hilal, bahwa tanggal segini, tanggal 9, tanggal 10 Zulhijjah baru lebaran, itu juga tidak salah. Waduh. Jadi perbedaan ini hal yang biasa saja, apalagi ibadah sholat ini kan sholat sunnah, jadi jangan kita perbesar. Itu. Wah, great lagi nih. Nah, ini ada permasalahan sedikit nih Ustaz. Ini di sini jelas, masih jelas semua ini. Saya jelas ya. Jelas sekali. Masih ada. Jadi saya nggak ada masalah ya tentang perbedaan Saya ada masalah, saya ada masalah. Jadi ikut mana-mana boleh ya, karena yang penting ada patokan ya. Ada patokannya. Jadi mau lebaran Idul Fitri berbeda, Muhammadiyah dengan yang lain, atau mau lebaran Idul Adha berbeda, itu tidak ada masalah.
Ya. Karena hilal ikuti masih dalam satu hilal begitu, itu sebenarnya biasa. Ya. Tidak Jadi boleh. yang menggunakan ru'yatul hilal boleh, yang menggunakan hisab juga boleh. Oh, begitu ya. Ya, yang tidak boleh itu yang dia Oh, banyak gimana itu? banyak harta, banyak kesempatan, ada yang pergi haji, ya, itu yang saya boleh. Itu yang tidak boleh, itu yang kalau orang Namlea sini ya, kalau bahasa orang di Namlea sini itu orang bilang itu kerja galabor itu. Atau satu lagi Ustaz, dia so banyak rezeki, dia pedagang itu bagus sekali. Dia sibuk dengan perbedaan waktu. Sementara dia yang mau berkorban, dia tahan terus, dia pun sapi, dia pun kambing. Jadi ngomong-ngomong, ada potong di mana kah? Di Buru Selatan kah? Atau Namlea? Di Namlea apa? Di Alburuj ini kemarin 9. 9 sapi ya? Iya. Oh, luar biasa. Ini kantong bincang-bincang ini nih, mudah-mudahan ada ilmu sedikit. Nanti kantong Iya. sesuai dengan apa permintaan sahabat-sahabat, nanti mungkin dong mau minta materi apa, nanti kantong bicara ulang Ustaz. Oke, boleh. Nanti kasih kabar saja materinya apa, lalu kita orang bicara. Ini perbedaan waktu 2 jam ini, yang namanya yang Jakarta ini. Iya, betul. Sinyal juga hilang-hilang timbul. Ya. Oh iya, Pak. Oke lah Pak Ustadz ya, sebelum dia Ya, akhiri, mungkin ada satu dua apa ya semacam nasihat lah, pencerahan begitu untuk ya begini. agar ya tentang haji ya. Ini tentang haji, iya. Seluruh pelaksanaan ibadah haji, kalau dilandasi dengan niat dan iman, itu akan menenteramkan hati. Nah, pepatah Arab mengatakan, a'zamun ni'ami fil hayati rahatul bali. In sya'urta biha fa anta tamliku kulla syai'in. Dia punya arti, nikmat yang terbesar dalam hidup memiliki hati yang tenang. Kalau Anda sudah punya hati yang tenang itu sama artinya dengan Anda sudah memiliki dunia dan seluruh isinya. Masya Allah, luar biasa ini. Mudah-mudahan ini ketemu dapat pencerahan ini, keteladanan lah. Amin. Oke, Ustadz, beta Ya. sapa dulu ini sahabat ya, baru ketemu. Oke, siap. Sahabat, begitulah perbincangan dengan sahabat saya, Bapak Alustad Dr. Mukadar di Pulau Buru, di Namlea. Ya. Mudah-mudahan kami bisa berbincang-bincang lagi dan punya waktu, Ustadz punya waktu, saya punya waktu juga. Kita mungkin bisa bahas topik apa saja yang menarik Baik. dan bisa menjadi keteladanan. Intinya begitu, Ustadz. Ya, betul. Begitu Pak Ustadz, Baik. semoga kita bincang tadi menjadi amal ibadah kita bersama ya. Baik, amin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teladan Nusantara.